Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat luar biasa ya. Kak Yanti, apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Kak Eva, Dahsyat luar biasa. haleluya, semuanya dahsyat luar biasa. Kita mau beribadah, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Siapkan hati kita ya adik-adik. Kita mau angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, lebih sungguh lagi kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Katakan lebih sungguh lagi adik-adik.
bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami mengikuti kelas Rocky Tuhan. Kami percaya semua bukan kebetulan Tuhan, tapi karena ada rencana Tuhan atas setiap kami. Berkati setiap adik-adik kami yang ada di rumah. Walaupun saat ini kami beribadah di rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap ada Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk adik-adik di rumah juga dijumpai oleh Engkau Tuhan. Saat ini biarlah kami mau membuka hati setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau lawat hati setiap kami. Bahkan adik-adik yang ada di rumah Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap mereka. Engkau memberkati papa mama yang ada di rumah. Biarlah hari ini Tuhan kami memperoleh sesuatu yang baik Tuhan. Hari ini kami memperoleh firman-Mu yang luar biasa. Biarlah hari ini juga Tuhan kami boleh melihat sesuatu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau ada Tuhan. Walaupun kami beribadah lewat online Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada Bapa. Engkau ada saat ini di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati setiap kami, berkati adik-adik Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Apapun saat ini yang sedang terjadi atas Indonesia, kami percaya Tuhan akan memulihkan Indonesia. Kami akan segera kembali berkumpul bersama-sama untuk mengadakan ibadah di gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berterima kasih dan kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa. Saat ini adik-adik, kita mau teduhkan hati setiap kita. Kita mau duduk diam di hadirat Tuhan. Biarlah apapun pujian yang kita naikkan tadi bukan sekedar pujian, tapi biarlah pujian ini kita bawa kepada Tuhan sebagai doa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau angkat pujian ini Tuhan. Kami mau datang kepadamu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Masih semangat kan adik-adik? Haleluya. Sekarang kita mau angkat pujian kita supaya lebih semangat lagi. Yuk adik-adik yang masih duduk di rumah, kita berdiri semuanya biar kita lebih semangat lagi memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian Kak Ever, Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan
pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore. Nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan dipuji, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, luar biasa. Dari terbit matahari sampai masuknya, biarlah nama Tuhan yang dipuji. Haleluya, luar biasa adik-adik ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Agar kami mengerti Tuhan firman-Mu, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang siapkan Alkitabnya, ya, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Yanti mau tanya sama adik-adik. Adik-adik, bulan ini kita merayakan apa? Ayo, kakak tunggu ya. Ayo. Oh iya benar. Aduh hebat adik-adik, hebat. Iya benar, bulan ini kita merayakan Paskah. Paskah itu apa ya? Ayo. Coba tunggu dulu. Ah, benar, hebat. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik percaya ya kalau Tuhan Yesus itu hidup. Kalau Tuhan Yesus itu sudah mati, benar-benar mati, lalu dia bangkit dan benar-benar hidup. Tuhan Yesus gak hanya katanya hidup, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Coba masih ingat? Ayo, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa? Ayo. Siapa Kak Vika? Siapa ya? Ayo Kak Evot. Ayo. Oh iya adik-adik yang lebih pintar, hebat adik-adik ya. Ternyata Tuhan Yesus menampakkan diri yang pertama kepada Maria Magdalena. Iya benar. Setelah itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di suatu tempat. Kenapa murid-muridnya pada ngumpet? Murid-muridnya ketakutan karena mereka difitnah. Katanya Tuhan Yesus itu nggak bangkit. Katanya Tuhan Yesus itu dicuri mayatnya sama murid-muridnya. Sehingga orang-orang Farisi itu mengejar murid-muridnya. Mereka ketakutan, mereka sembunyi. Tetapi Tuhan Yesus datang memberitahu bahwa benar Tuhan Yesus sudah hidup. Ya kan? Percaya adik-adik? Nah sekarang kakak mau bercerita. Ayo kita buka dari kitabnya dari Yohanes 20. Ayo, udah siapin kan Alkitabnya? Ayo. Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ya. Yohanes 20 ayat 1 sampai kakak salah. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias.
Murid-murid Tuhan Yesus sebelumnya pekerjaannya apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ayo, Kak Evat tahu nggak? Kak Evat hebat. Nelayan. Iya, nelayan. Nelayan menangkap ikan. Murid-murid Tuhan Yesus ada 12 ya adik-adik. Satu diantaranya bernama Simon Petrus. Simon Petrus bilang kepada teman-temannya. Di situ ada Thomas yang disebut Didimus. Ingat, Thomas yang disebut Didimus. Ada Nathanael orang Kana. Ada juga muridnya Tuhan Yesus, anak-anaknya Zebedeus. Tahu nggak adik-adik anak-anak Zebedeus itu siapa? Ayo Kak Vika. Ayo Kak Vika. Lupa ya? Kak Fat, ada siapa ya anak Zebedeus? Kalau lupa Kak Yanti kasih contekan ya. Coba adik-adik buka Alkitabnya. Dari Matius 10 ayat 2. Ayo, Matius 10 ayat 2. Ada berapa muridnya? 12 murid Tuhan Yesus. Siapa nama anak Zebedeus? Iya, adik-adik benar. Yakobus dan Yohanes. Nah, karena mereka udah lama bersembunyi, mereka lapar juga. Akhirnya mereka pergi ke pantai Danau Tiberias. Petrus bilang, aku mau menangkap ikan. Kata murid-murid yang lain bilang, aku juga mau ikut deh Petrus. Lalu mereka berlayar ke Danau Tiberias. Mereka menangkap ikan semalam-malaman. Mereka nggak dapat adik-adik. Mereka sedih. Sampai sudah terang, mereka nggak dapat 1 ekor ikan pun. Aduh, sedih banget ya adik-adik. Mereka kembali lagi ke pantai. Dengan wajah sedih. Mereka sedih banget. Di pantai adik-adik, Tuhan Yesus sudah menunggu murid-murid itu. Dia bilang, anak-anak, ada lauk pauk nggak? Katanya. Kata murid-muridnya dengan wajah sedih. Nggak ada Tuhan. Udah semalaman nangkep ikan nggak dapet. Tuhan Yesus bilang lagi, kalau begitu sekarang kamu balik lagi. Ayo tangkap ikan. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahunya. Nanti kamu pasti akan memperoleh banyak. Mereka nggak tahu, mereka nggak mengenali itu Tuhan Yesus. Waktu itu dia tidak tahu. Tapi Petrus tetap melakukan apa yang disuruh Tuhan Yesus. Petrus kembali berlayar, nggak sampai ke tengah. Mereka berlayar lalu menebarkan jalannya. Serut. Ternyata waktu ditarik, ikannya banyak banget. Sampai Petrus, tolong, panggil ke darat ya. Ayo, Andre, ayo, Yakobus, Nathanael, ayo cepetan bantuin. Mereka semua berlayar agak ke tengah, mereka bantuin Petrus. Mereka bingung, siapa sih dia? Kok dia berkuasa banget? Disuruh tebarkan jala di sebelah kanan, kita tebarkan benar-benar ada ikan. Murid Tuhan Yesus yang disayangin, dia bilang, itu Tuhan Yesus, katanya. Begitu Petrus tahu itu Tuhan Yesus, langsung adik-adik dia pakai bajunya, langsung dia nyebur ke Danau Tiberias. Dia nyebur, dia berenang. Dia mau menghampiri Tuhan Yesus. Senang banget, ternyata Tuhan Yesus hidup, benar-benar hidup. Ya, ternyata Tuhan Yesus benar-benar hidup adik-adik. Tidak berapa lama kemudian teman-temannya nyampe. Karena mereka nggak sampai tengah laut, nggak sampai tengah danau. Hanya 200 hasta. Adik-adik ingat ya, 1 hasta kira-kira 1,5 meter.
Berarti cuma 100 meter. Deket. Cuma 100 meter mah kelihatan. Waktu sampai di pantai, Tuhan Yesus bilang, ambil beberapa ikan yang kau tangkap. Petrus balik lagi. Dia balik lagi ke perahunya. Dia ambil ikannya besar-besar. Adik-adik tahu nggak? Ada berapa ikannya? 153 ekor ikan yang besar-besar. Tapi anehnya, jaringnya itu tuh yang untuk menjala itu jaringnya enggak sobek, padahal ikannya 153 ekor ikan. Tapi jaringnya enggak sobek. Lalu Tuhan Yesus bilang, bakar. Tuhan Yesus sudah menyiapkan rotinya. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, ayo sarapan. Tuhan Yesus memecah-mecah rotinya, potong-potong ikannya, lalu membagikannya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya nggak bisa bilang apa-apa. Murid-muridnya saking senangnya, aduh, benar-benar Tuhan Yesus hidup. Ya, hanya terpesona memandang Tuhan Yesus yang memberi makan. Adik-adik, di sini kita bisa tangkap pelajaran bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup. Bukan katanya, benar-benar hidup. Ayo, kita baca ya. Kita baca bahwa Tuhan Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kedua, Tuhan Yesus tahu apa yang dibutuhkan. Ya kan? Dia tahu ya Petrus lapar, murid-muridnya lapar. Makanya Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalamu di tengah kekecewaan murid-muridnya. Ya kecewa ya, dia udah semalam-malaman capek. Nggak dapet ikan. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa dia memerlukan itu. Tuhan Yesus kasih sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka nggak kelaparan. Jadi adik-adik, di sini lihat bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi murid-muridnya. Tuhan Yesus juga sayang sama adik-adik semua. Kenapa? Bisa lihat. Sekarang adik-adik dalam situasi seperti ini, ya, dalam situasi seperti ini adik-adik nggak bisa kemana-mana, adik-adik nggak bisa sekolah, adik-adik nggak bisa ketemu teman, nggak bisa main, nggak bisa yang biasanya jalan-jalan ke mall, nggak bisa ke mall nih mama-mamanya ya kan. Tapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus kasih hibur. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ada masalah, gimana caranya? Datang ke Tuhan Yesus. Datang ke Tuhan Yesus gimana sih Kak Vika? Berdoa. Iya benar. Nah, kalau kita datang ke Tuhan Yesus, kita kan nggak tahu itu jawaban Tuhan Yesus apa. Ayo Kak Evat, kita taunya dari mana omongannya Tuhan Yesus? Kita. Iya, jadi kayak lagunya. Baca firman Tuhan, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ya kan? Benar kan? Baca firman Tuhan dan berdoa. Kita mendengar dari firman Tuhan. Kita bicara dengan cara berdoa. Nah, sekarang ayat hafalannya dari Yohanes 20. Yohanes 20 ayat yang ke-31b. Yohanes, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Sekali lagi adik-adik, alamatnya di mana? Yohanes 20 ayat 31b. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Jadi adik-adik harus percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Nah, sekarang adik-adik kita berdoa. Kita mau bicara sama Tuhan. Apa sih masalahnya adik-adik? Bilang sama Tuhan. Kita mau berdoa, kita tutup. Habis ini kita ada mau membuat sesuatu. Oke? Ya, kita membuat. Nanti kita kasih, nanti Kak Vika yang mau kasih tahu ya.
Ayo kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang sayang sama saya, sehingga Tuhan tidak meninggalkan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih saya tidak takut lagi Tuhan, karena Engkaulah Tuhan, Engkaulah Bapa kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.